Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk teman-teman semuanya. Baik, materi kali ini tentang pembahasan perwujudan nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, simak penjelasan terlebih dahulu, kemudian mari kita diskusikan bersama. Yang pertama, pembahasan tentang Pancasila ini berkaitan dengan nilai dasar. Nah, nilai dasar Pancasila itu tercantum dalam 5 sila di dalam Pancasila, yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang disebut Pancasila, nilai-nilai dasarnya. Selanjutnya, pembahasan berikutnya mengenai manifestasi nilai dasar sebagai ideologi terbuka. Manifestasi di mana adalah perwujudan nilai dasar dalam sila Pancasila tersebut sebagai ideologi yang terbuka. Yang dimaksud seperti berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan dalam Pancasila merupakan bentuk hubungan warga negara, dalam hal ini adalah warga negara Indonesia, sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhannya, dengan Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Nah, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama meyakini keyakinan tersebut, yakni keyakinan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Itu juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 29, baik ayat pertama maupun kedua. Silahkan nanti dicek. Nah, dalam konteks ini berarti sebagai ideologi terbuka, maka keyakinan terhadap Tuhan itu ada, namun warga negara diberi hak kebebasan keyakinan masing-masing untuk menentukan pilihannya, untuk menentukan keyakinannya. Maka kemudian di Indonesia kita mengenal setidaknya ada 6 keyakinan atau 6 agama, itu yang diakui oleh negara atau oleh pemerintah. Di luar itu tentu ada dan banyak, tetapi yang diakui ada 6, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan yang terakhir kemarin Konghucu. Nah, ini yang disebut sebagai ideologi terbuka, nilai dasar dengan ideologi terbuka. Nilai dasarnya adalah adanya keyakinan kepada Tuhan, tetapi kemudian diberikan kewenangan kepada setiap warga negara atau setiap individu untuk menentukan keyakinannya masing-masing. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan dengan hubungan warga negara yang satu dengan yang lain atau dengan sesama manusia sebagai insan sosial, bukan insan individualis. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri dan harus saling membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, konteks di sini nilai kemanusiaan adalah adanya hubungan antara satu dengan yang lain, hubungan insan sosial. Nah, kemudian sebagai nilai terbuka, maka hubungan itu diberikan kewenangan, kebebasan, otoritas kepada individu satu dengan yang lain, baik dalam bidang misalnya pendidikan, bidang kesehatan, bidang olahraga, politik, dan lain-lain. Itu diberikan kebebasan. Tapi yang tidak boleh adalah sikap individualis masing-masing yang hanya mementingkan diri pribadi masing-masing. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, ini ya sikap terbukanya seperti ini. Berikutnya yang ketiga adalah nilai persatuan. Diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara dengan bangsa dan negaranya sebagai konteks di sini adalah insan politik.
karena setiap warga negara terikat oleh peraturan yang berlaku di negara tersebut. Dimaksud di sini adalah negara Indonesia, gitu ya. Jadi hubungan kita dengan negara atau dengan bangsa dan negara itu diikat atau disatukan dengan undang-undang yang sama. Jadi sebebas apapun kita, semerdeka apapun kita dalam bersikap, bersosialisasi maupun apapun, tapi kita harus selalu mematuhi dan taat pada undang-undang yang berlaku, gitu ya. Salah satunya misalnya Undang-Undang Dasar. Nah, berikutnya yang keempat, nilai kerakyatan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara dengan kekuasaan pemerintah sebagai pemegang kedaulatan negara atau kedaulatan rakyat. Setiap warga negara punya hak dan kewajiban untuk serta dalam pemerintahan. Nah, ini dalam konteks di sini berarti rakyat punya hubungan dengan kekuasaan. Kemudian hubungannya diberikan kebebasan, apakah itu dalam bidang misalnya kependudukan atau bidang tadi kesehatan dan seterusnya. Yang terakhir adalah nilai keadilan dalam Pancasila diwujudkan dalam hubungan warga negara dengan kesejahteraannya serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dalam setiap tindakan, setiap aktivitas, setiap perbuatan harus dilandasi sikap adil atau nilai adil, baik dari negara kepada masyarakat atau sebaliknya dari masyarakat kepada negaranya. Nah, berikutnya ini manifestasi nilai dalam kehidupan. Nilai-nilai Pancasila, nilai dasar tadi jika kita lihat dari aspek kehidupan. Kita ambil misalnya dalam bidang politik dan hukum. Kita mengenal ada istilah demokrasi Pancasila. Demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai budaya bangsa. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan. Demokrasi yang tidak berdasar pada dominasi mayoritas kepada minoritas. Kemudian contohnya dalam proses pemilu. Selain itu, bangsa Indonesia juga menghargai HAM, hak asasi manusia dengan nilai-nilai Pancasila. Berarti dalam konteks ini HAM tidak mengutamakan kepentingan pribadi, tetapi mementingkan kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan bangsa dan negara. Kemudian juga nilai HAM ini digunakan untuk menjaga adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara individu dengan negara, dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya dalam bidang ekonomi dikenal dengan sistem perekonomian yang dikembangkan yang dijiwai oleh nilai Pancasila. Kalau kita pernah atau mengikuti ada istilah koperasi, nah itu bagian dari sistem ekonomi yang dilandasi kegotong royongan, kekeluargaan. Ini mengacu pada sila-sila di Pancasila. Kemudian di sini dibahas juga mengenai bumi, air, dan kekayaan alam itu dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Jadi poin dari bidang ekonomi jika mengacu pada nilai Pancasila adalah peningkatan kesejahteraan bagi rakyat atau masyarakat. Berikutnya, yang ketiga, jika dilihat dalam bidang sosial dan budaya, maka tujuan pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila adalah adil dan makmur. Masyarakat harus mengalami perubahan yang positif, perubahan yang menjaga lingkungan sekitar agar lebih baik, perubahan yang lebih baik dan bukan sebaliknya, perubahan yang buruk yang mengarah pada kehancuran.
Kemudian juga menjaga aset-aset budaya. Itu bagian dari manifestasi dalam bidang kehidupan. Kemudian juga di sini dibahas untuk mencintai milik sendiri, produk sendiri, daripada mencintai produk luar atau produk asing. Cintai produk dalam negeri termasuk budaya, ekonomi, dan sebagainya. Nah, yang terakhir dalam bidang pemerintahan dan keamanan, ini di dalam undang-undang pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa pembelaan terhadap negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Ini sebagai contoh adalah partisipasi masyarakat dalam membela negara jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh sederhana misalnya di sini ada pos ronda di lingkungannya masing-masing. Siskamling ini bagian dari upaya untuk menjaga keamanan negara di lingkupnya masing-masing. Dengan adanya Siskamling ini berarti melibatkan seluruh insan masyarakat di lingkungan tersebut, saling bahu-membahu, saling bergotong royong, saling membantu menjaga wilayahnya dari ancaman, baik ancaman dari luar maupun ancaman dari pihak dalam. Nah, ini bagian dari partisipasi masyarakat terhadap upaya untuk menjaga pertahanan dan keamanan di wilayahnya masing-masing. Nah, sekian dulu. Silahkan kita diskusikan setelah ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.